Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biki Adam Rafsyanjani dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan bab 2 tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pendorong dan penghambat persatuan wajib dikenali sebagai pengingat dan penanda dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor ini seperti rambu-rambu penanda perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Arti pentingnya persatuan memang tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan yang sudah dicapai bangsa Indonesia. Dengan hal itu, Indonesia tidak akan terombang-ambing dan memiliki keteguhan untuk hidup bersama. Selain itu, arti pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia adalah untuk menghindari konflik secara perpecahan antar golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam kebudayaan. Persatuan dan kesatuan terpatri jelas dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam Pancasila berarti bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terpecah dan harus terus bersatu. Berikut ini 3 faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu 1. Pancasila. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya bahwa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini ditunjukkan dengan sila ketiga Pancasila. Sila Persatuan Indonesia yang menunjukkan Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Sila Persatuan Indonesia juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan dan beragam. Para pemimpin bangsa, terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara, sangat mengerti dan sekaligus juga sangat menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat berupa perbedaan bahasa, suku bangsa, budaya, golongan kepentingan, politik, bahkan juga agama. Pencantuman sila persatuan bagi bangsa Indonesia selain menyadari pentingnya persatuan bagi kelangsungan hidup bangsa, juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa perbedaan itu suatu realita yang tidak mungkin dihilangkan oleh manusia. Perbedaan sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus disyukuri dan bukan sesuatu yang harus diingkari, apalagi harus dihilangkan dari muka bumi ini. Pancasila menjadi pemersatu tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurung NKRI. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Lalu setelah Pancasila adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada pada saat ini untuk menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan penuh dengan persaingan. Sumpah Pemuda juga menjadi pendorong bahwa dengan bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia maju. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Lalu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial di Indonesia adalah sebagai pemersatu perekat berbagai budaya dari suku bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu dan Ika berarti itu. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi
beraneka satu itu, yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Setelah mengenali faktor pendorong persatuan, maka berikut ini penjelasan faktor penghambatnya agar faktor pendorong dan penghambat persatuan menjadi lengkap. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berikut ini. 3 faktor penghambat dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, keberagaman pada masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk karena masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok dengan ciri khas kesukuan yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku yang berbeda. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk, suasana kehidupan beragam yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dan dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena toleransi yang saling menghargai perbedaan. Keragaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan seperti yang ini dihadapi bangsa ini. Seperti konflik karena isu sosial, kekerasan atas dasar agama, separatisme, kerusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain adalah bentuk nyata dari multikulturalisme itu. Yang kedua, faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Negara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Sebagai negara kepulauan yang utuh sesuai dengan bab 4 UNCLOS 1982 atau ketetapan Konvensi Hukum Laut PBB. Dengan luas laut yang begitu besar, terdiri dari luas perairan Nusantara 3,1 juta km, ditambah dengan luas kawasan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta km tahun 2003, sehingga luas total perairan menjadi sekitar 5,8 km, memiliki panjang garis pantai kurang lebih sekitar 81.000 km, serta gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau secara fisik yang terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda, dan ribuan pulau tentu tercipta secara alami keberagaman bangsa, budaya, makanan, dan berbagai tradisi masyarakat. Seperti masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing, sehingga membuat kebudayaan menjadi sangat beragam antar pulau-pulau di Indonesia. Lalu yang ketiga, merebaknya paham kesukuan atau etnosentrisme. Paham kesukuan yang menganggap suku dan golongannya sebagai yang paling unggul membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi, dan dibenturkan satu sama lain. Akhirnya muncul pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat. Etnosentrisme yang berlebihan akan berlanjut dengan tindakan separatisme. Separatisme bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI juga marak dilakukan. Aksi separatisme saat ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata, tetapi sudah berkembang melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia nyata, di dunia maya. Diperlukan kesatuan pandangan dan persepsi untuk mensinergikan keselarasan dalam tindakan kebijakan dan rencana aksi yang utuh agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Selama masa Orde Baru, negara memaksa orang Indonesia untuk berbicara sebagai adat provinsi, bukan adat etnis. Grup pemaksaan ini didukung oleh barisan kolonial juga instrumen dalam upaya menekan diskusi mengenali etnisitas, agama, ras, dan golongan. Adat ini mengatur masyarakat Indonesia sebelum Indonesia sebagai suatu negara bangsa lahir. Adat dalam hal ini juga karena untuk meliputi norma terkait keluarga, hidup, metode penyelenggaraan masyarakat adat
terkait pluralisme di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi kolonial mengenai hubungan kelas yang berakar pada ras, keyakinan, dan praktik yang berbeda. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.